hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan anugerah nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan kembali setelah semalaman kita ditidurkan, bahkan berkali itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa hirup kembali udara segar dan dapat melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang berikutnya tentunya yang juga patut kita syukuri, kita sekarang menikmati kemerdekaan yang sampai pada usia 79, sebentar lagi 80 tahun. Nah, para ulama mengatakan takhirul bayan an waqtil hajat la yajuz, untuk mengakhirkan atau tidak membahas sesuatu yang merupakan momen ya, pada saat tersebut, sesuatu yang tidak boleh. Jadi saya ingin memberikan refleksi dari Quran ya, mengenai makna dari kemerdekaan atau hurriyah itu. Di dalam Al-Quran yang kita terjemahkan kata merdeka itu digunakan kalimat hurriyah atau tahrir, artinya adalah membebaskan, memerdekakan. Ada kurang lebih sekitar 10 atau 15 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai hurriyah itu, dan kesemuanya pada umumnya terkait dengan pembebasan dari perbudakan. Dan kalau kita cermati dengan seksama, maka kemerdekaan kita pun sebetulnya adalah pembebasan kita, membebaskan masyarakat atau bangsa Indonesia ini dari perbudakan politik, kita sebut sebagai kolonialisme. Kan ada dua kata sebetulnya yang kerap digunakan dulu itu, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Dua-duanya juga sebetulnya adalah perilaku tidak memanusiakan manusia. Hanya kalau kolonialisme itu motifnya ekonomi, politik, penguasaan wilayah. Sementara imperialisme itu motifnya ekonomi, tapi ujung-ujungnya juga penguasaan manusianya. Nah, di Indonesia itu bergabung kedua-duanya,
Bahkan awalnya boleh dikatakan mereka itu berdagang, motif imperialisme. Tapi untuk lebih mengoptimalkan ya, penguasaan ekonomi atas aset-aset atau kekayaan bangsa Nusantara ketika itu, maka selain motif imperialisme juga mereka menggunakan motif kolonialisme, penguasaan teritorial. Ketika kedua motif itu bergabung, maka semakin kuatlah penguasaan atas wilayah-wilayah di negara kita ketika itu di Nusantara, bangsa Indonesia sekarang. Tapi intinya adalah penguasaan terhadap manusianya. Atau Bung Karno mengutip ya, sering mengutip adagium dari yang berbahasa Prancis yang sudah sangat terkenal, itu exploitation de l'homme par l'homme, eksploitasi manusia oleh manusia. Nah, kalau dulu sekali, kalau umpamanya kita merujuk kepada masyarakat Arab pra-Islam adalah perbudakan. Makanya salah satu pilar dari tujuan dihadirkannya dinul Islam ini adalah untuk membebaskan perbudakan. Sehingga kata-kata hurriyah itu menjadi sangat penting di dalam penegakan ajaran Islam, khususnya hukum Islam. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran Islam atau hukum Islam yang salah satu kifaratnya itu menghapus dosanya adalah dengan membebaskan hamba sahaya. Yang sangat kita sering dengar umpamanya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim apabila dia batal secara tidak syar'i ya, untuk tidak melaksanakan ibadah shaum, sebagaimana yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika itu dia batal saum di siang hari dan batalnya tidak syar'i, jadi tidak ada alasan pembenarnya. Maka ketika datang kepada Rasulullah SAW, salah satu alternatif ya, kifarat dosanya itu, penghapusnya itu adalah dengan membebaskan hamba sahaya, perbudakan. Karena betul-betul terjadi perbudakan ketika itu. Nah, makanya kenapa di dalam ajaran Islam itu bahkan sampai sekarang tidak dicabut itu bentuk kifarat tersebut. Karena sebetulnya dengan bentuk yang berbeda, sekarang itu perbudakan itu masih berlangsung. Sering dibahasakan sekarang itu dengan human trafficking, dengan perdagangan manusia. Ada yang bentuknya sangat tradisional ya, itu di negara yang sangat terbelakang sekali, beberapa di negara Afrika umpamanya. Di kita juga ada bentuk-bentuk disebut sebagai modern slavery ya, perbudakan modern yang pernah mencuat dan saya pikir belum tuntas betul ya di kita itu adalah memperkerjakan anak-anak di bawah umur ya di tengah laut itu untuk penangkapan ikan, sebut jermal itu dipekerjakan nyaris waktunya itu 24 jam mereka, kemudian diberi makanan juga ala kadarnya saja dan tidak diberi upah. Dan itu anak-anak tersebut diambil dari keluarga dengan
berbagai macam cara tipuan. Bahkan mungkin dalam tingkat tertentu, ya, saya ingin mengatakan pengiriman tenaga kerja wanita khususnya ya, ke negara-negara tertentu itu memiliki nuansa ya, menurut saya itu perbudakan. Bagaimana tidak, mereka kan melakukan pekerjaan yang saya pikir bukan 8 jam ya, bahkan bisa 24 jam dengan upah yang tidak setara juga. Dan kemudian para atau kaum perempuan itu, mereka bekerja di situ terpaksa saja ya, karena dari segi upah kan paling 1 bulan paling tinggi mungkin 1.000 rial ya, paling tinggi itu rata-rata 600 sampai dengan 800 rata-rata. Tapi nyaris waktu kerjanya itu kan boleh dikatakan 24 jam. Dan ini sesuatu yang harus dihentikan ya, sebetulnya. Yang mencuat ke publik itu apabila ada pelanggaran yang sangat masif saja, banyak yang kemudian mereka dianiaya oleh majikan dan sebagainya. Nah, menurut saya ini harus dihentikan. Jadi kalau ada gerakan kaum perempuan gitu ya, kaum feminis gitu, ini menurut saya agenda pertama yang harus segera diselesaikan ya. Sehingga miris sebetulnya umpamanya ketika kita berdialog gitu, mengapa orang-orang atau para mahasiswa dari kawasan Eropa Timur yang mayoritas Muslim, mereka tidak memilih sekolah di Indonesia, perguruan tinggi kita, tapi milihnya di Malaysia. Di samping di sana khususnya juga sudah bilingual antara Arab dan Inggris seperti di International Sharing University. Tapi ada satu jawaban yang membuat kita ini miris. Kata mereka, untuk apa sekolah di Indonesia sementara produknya dikirimkan dan tenaga kasar ke kawasan Timur Tengah. Sesuatu yang kita tidak bisa menolak. Memang kenyataannya seperti itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan untuk umroh atau ibadah haji, bertanyalah kepada mereka atau kita menyaksikan itu ada klaster pekerja itu. Indonesia itu paling bawah di situ. Mereka pada umumnya kalau laki-laki itu sopir ya, pada umumnya paling agak meningkat sedikit ya penjaga toko, perempuannya TKW. Kalahlah sama Sri Lanka, yang India mereka sudah ke IT, sangat rendah sekali. Nah, kembali ke yang tadi, itu sudah ada semi perbudakan, harus dihentikan. Karena Islam itu datang untuk membebaskan dari perbudakan sesama manusia, hurriyah. Bahkan kalau kita perhatikan terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan penegakan hukum yang adil, disebut di dalam Al-Quran itu sebagai kisos. Itu yang pertama kali disebut tuh kata hamba sahaya, tapi penekanannya di situ adalah penegakan hukum yang adil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan kisos. Di situ maknanya bukan membunuh dibunuh, bukan gitu intinya. Akan tetapi penegakan hukum yang adil. Makanya kalimat berikutnya Allah menegaskan al-hurru bil hurri. Kalau pelakunya itu adalah manusia merdeka, maka manusia merdeka pula dia yang harus mendapat sanksi. Jadi ini yang saya katakan tadi,
penegakan hukum yang adil dan ditegaknya al-hurru bil hurri. Kalau pelakunya orang merdeka, tidak boleh kemudian untuk menerima hukumnya itu kemudian dia sodorkan gitu budaknya yang berada pada kekuasaan dia. Karena di masyarakat jahiliyah sering terjadi atau bahkan merupakan praktek yang umum. Kalau seorang yang melakukan pelanggaran yang manusia merdeka, maka yang kemudian harus menerima hukumannya itu adalah hamba saya. Itu praktik jahiliyah. Makanya kenapa di dalam kisos itu yang pertama kali oleh Allah disebut ya, untuk menekankan bahwa kisos itu intinya adalah penegakan hukum secara adil, intinya adalah penegakan keadilan. Itu kata-kata al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Kalau pelakunya hamba saya, ya dia benar. Itu 1500 tahun yang lalu. Coba perhatikan oleh bapak-bapak, ibu, kasus yang sempat mengharu biru sih, kasus Sambo. Kan pelakunya dia tuh, ada yang punya kekuasaan, tapi dia ingin korbankan siapa? Ajudannya. Nah, sekarang ajudannya kan sudah dibebaskan, bahkan dia sudah kembali ke kesatuannya. Karena memang dia terbukti membunuh, akan tetapi jelas itu atas perintah tekanan dari majikannya itu. Jadi kalau sekarang menyebut majikan atau atasan, kalau zaman jahiliyah itu ya tuannya itu orang merdeka. Nah, seringkali terjadi yang melakukan pelanggaran, kejahatannya itu adalah orang merdeka. Kalau bahasa Sundanya nuditanon gede, yang menjadi tumbalnya itu adalah budaknya. Sekarang banyak terjadi. Pokoknya di kita kan kalau yang melakukan pelanggarannya itu, kejahatannya, mereka yang memiliki posisi, pasti kasusnya itu berkepanjangan. Juga nggak tahu ini ujungnya kasus yang sekarang lagi di itu apa yang di Cirebon itu, kasus Vina itu. Dulu ini sempat menjadi isu nasional bagi ini, rata-rata mungkin sudah tahu. Tahun 70-an ada kasus namanya kasus Sumpuni di kawasan bukan di Solo atau di mana, pun di Jawa Tengah. Sumpuni dia, katanya pedagang jamu gitu, dan kemudian dia diperkosa oleh anak pejabat. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih si pelakunya dihukum, malah yang kemudian jadi terdakwanya itu Sumpuninya itu yang jadi terdakwa itu. Sempat menjadi isu, dan ketika itu adalah Kapolri yang sangat terkenal sampai sekarang, Jenderal Hugeng, sehingga saking jujurnya beliau itu Gus Dur itu sering bersolok ya. Di Indonesia itu hanya ada 2 polisi jujur, 1 polisi tidur katanya, 1 Jenderal Hugeng. Lalu Jenderal Hugeng menghadap Pak Harto, ini ada keganjilan Pak, dia ingin membuka kembali kasus itu, tapi alih-alih diizinkan, malah Pak Hugeng konon katanya ditawari jadi dubes. Dia nggak mau dan lebih baik mundur. Tapi intinya di situ dia ingin membuka, ini tidak benar. Masa korban kemudian jadi terdakwa? Alasannya karena dia rakyat biasa. Kalau memakai terma zaman jahiliyah dulu, karena dia budak. Sementara pelakunya yang memiliki kuasa. Makanya Al-Quran menekankan sekali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak ini berbahaya kalau tidak adil. Al-hurru bil hurri. Kalau pelakunya orang merdeka, maka dia juga harus menanggung. Nah, itulah kisos, penegakan hukum. Karena kisos itu pada akhirnya kan yang menentukan keluarga korban. Bahkan didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan maaf. Jadi hukuman mati di dalam Islam itu betul-betul untuk penegakan keadilan.
Jadi kalau ada pembunuhan kemudian diadili, tugas hakim itu adalah untuk menentukan bahwa dia pelakunya. Adapun nanti akan ditegakkan kisos dalam bentuk dia harus dibunuh kembali, itu diserahkan kepada keluarga korban. Seandainya keluarga korban itu memberikan maaf, maka tidak dilaksanakan itu dan didorong si keluarga pelaku itu untuk memberikan diat. Jadi penegakan keadilan intinya. Sehingga saya ulangi lagi, kata-kata hurriyah itu jadi ditekankan, intinya penegakan keadilan. Nah, arti inti kemerdekaan di dalam Islam itu adalah memanusiakan manusia. Harus betul-betul kita kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang setara, yang bebas, yang merdeka. Makanya tahrir, proses kemerdekaan, pemberdekaan, pembebasan itu adalah menjadi pilihan penting di dalam ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena manusia yang bebas itu dia dapat memperlihatkan potensi yang sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia yang bersangkutan, dan itu diperlihatkan pada awal-awal dakwah Islam. Saya ambil salah satu contohnya, contoh-contoh yang lain. Ketika itu ada budak yang sangat legend tuh, namanya Bilal bin Rabah. Dan pada umumnya dulu itu, bahkan mungkin juga sampai sekarang, itu warna kulit itu sering merepresentasikan status sosial. Jadi yang berkulit hitam biasanya diberi status sosial yang budak. Jadi hampir tidak ada yang budak itu yang warnanya kulitnya putih. Tidak ada. Makanya Rasulullah SAW dalam khutbah yang terakhir sebelum beberapa hari sebelum beliau wafat, itu ditegaskan kembali saking pentingnya masalah manusia yang merdeka ini. Kata Rasulullah, kalian semua, kita semua berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam itu orang asing, non Arab. Tidak ada kelebihan, dia semua dari tanah. Makanya aneh-aneh juga ya, sekarang kan lagi ribut soal habaib ya. Bapak-bapak ada yang mengikuti itu. Aneh juga menurut saya. Padahal ajaran Islam sudah sangat jelas dan dipertegas oleh Rasulullah. Allah mengatakan yang ayatnya tadi saya bacakan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian itu min dzakarin wa unsa, laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kemudian kami jadikan dari laki-laki dan perempuan itu bersyu'ub, berkubilah. Kita terjemahkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sebetulnya itu untuk menjelaskan kepada masyarakat Arab yang feodal hierarkis. Yang paling tinggi itu namanya Syam, masyarakat Arab. Syam di bawahnya kabilah. Yang paling bawah itu adalah fasilah. Ada 6 tingkat masyarakat Arab. Jadi kan sebenarnya sama. Tapi kan masyarakat Arab itu mereka memfeodalkan diri. Sehingga sekarang itu kan yang mengaku sebagai zuriyah, ya, katanya turunan Rasul. Kalau yang mengaku zuriyah atau turunan Rasul itu mereka yang memiliki kekuasaan politik, biasanya gelarnya syarif. Ada yang bernama Pak Syarif. Syarif. Wah, dulu penguasa Mekah itu ada Syarif Hussein. Keturunannya sekarang jadi raja di Yordania, King Abdullah, dan dia putranya Malik Hussein. Sebulan yang lalu saya berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo.
salah satunya sambil bercanda ngomong-ngomong soal polemik ini. Ya saya pernah, beliau kan teman baiknya Raja Abdullah. Saya pernah ditawari sama dia, mau nggak dikasih sertifikat, dikasih syarif. Jadi dia belum mau supaya jadi aku keturunan Rasul. Sambil berseloroh dia katakan. Nah kalau yang mengaku zuriyah atau turunan Rasul itu dia ulama, biasanya panggilannya Sayyid. Nah di Indonesia panggilannya Habib. Di Habib itu bukan nama harus. Nah, yang menjadi masalah sekarang jadi polemik itu ada yang kemudian mengkaji secara urutan nasabnya, ada missing link katanya. Missing link, ada rantai terputus. Itu kan dari Hadramaut turunannya. Kenapa dari Hadramaut? Karena ada rangkaian dari turunan Rasulullah itu, yaitu dari garis putrinya Fatimah, Sayyidatina Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Itu punya anak ke bawahnya itu namanya Ahmad bin Isa. Nah ini yang dipolemikkan. Karena Ahmad bin Isa itu berhijrah ke Hadramaut di Yaman. Dia punya putra namanya Ubaidillah. Dan Ubaidillah itu ada putra Alawi, makanya jadi Alawiyin. Nah ini yang dipermasalahkan. Jadi bagaimana mungkin dia gak pernah berhijrah terus punya anak? Nah yang kedua missing linknya itu gak ada yang namanya putranya itu Abdullah atau Ubaidillah itu. Nah itu yang jadi polemik sekarang. Tapi intinya menurut saya itu prinsipnya jelas di dalam Al-Quran. Yang mulia itu bukan karena dia turunan dari Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Kalau Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa, bukan karena dia punya hubungan darah dengan beliau. Dan Rasulullah mengatakan, ya, dan itu pesannya jelas sekali. Lau anna Fatimah binti Muhammad, seandainya Fatimah anaknya Muhammad sarakat mencuri laqata'tu yadah, aku sendiri yang akan menghukumnya, menegakkan hukumnya meskipun anak saya sendiri. Gak ada itu istimewaan. Karena tegas sekali setara manusia itu. Dan Allah mengatakan, kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan lita'arufu, untuk saling mengenal. Ta'aruf, salah satu syarat dari ta'aruf, adanya ta'aruf itu adalah kesetaraan. Orang tidak mungkin dia berta'aruf, saling mengenal, berinteraksi kalau satu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Makanya Rasulullah di khutbah terakhirnya menegaskan kembali, kita semua ini berasal dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dan orang Ajam. Dengan perkataan lain Rasulullah ingin mengatakan, turunan aku dengan yang bukan saudara dengan sama saja, adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, katakanlah, qul, sampaikan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini makhluk yang berkulit seperti kalian. Yang membedakannya bukan warna kulitnya, aku diberi wahyu. Jadi basyar itu adalah biasanya digunakan manusia dalam artian fisiknya, kan makhluk yang berkulit. Makanya manusia itu sebenarnya tergantung kulitnya nih. Kalau kulitnya masih bagus, belum keriput, kan kita lebih percaya diri juga. Tapi begitu agak keriput, kita kurang percaya diri. Makanya itu basyar.
Nah, Rasul menegaskan manusia itu bukan karena warna kulitnya. Nah, dulu itu tadi saya ingin katakan, manusia berkulit hitam itu status sosialnya rendah. Gak ada budak yang berkulit putih sampai abad ke-20. Amerika itu kan baru tahun 60-an mereka itu menyetarakan. Jadi lebih hebat kita. Bahkan ada seorang tokoh perempuan kulit hitam wanita, saya lupa lagi namanya. Karena ada ketentuan di Amerika sampai tahun 60 kalau ada naik bis kota, kemudian penuh dan ada kursi yang diduduki oleh seorang kulit hitam, maka dia harus memberikan tempat yang udah kulit putih. Ketika itu ada seorang kulit hitam perempuan sedang hamil, dia penuh, disuruh mengosongkan kursinya untuk kulit putih, menolak dia. Kemudian dia diadili dan sebagainya, dan itulah yang kemudian memicu pergerakan sampai terjadi satu semacam demo terbesar sepanjang sejarah di Amerika, kurang lebih ada 1 juta orang. Yang waktu itu Martin Luther dia berpidato dan terkenal pidatonya, judulnya I Have a Dream ketika itu. Makanya di Amerika dulu black itu, kata black diidentifikasikan dengan sesuatu yang negatif. Kalau kampanye negatif namanya black campaign. Jadi kalau yang white itu positif. Yang positif itu. Kalaupun ini kejahatan dikerah putih kan namanya tidak white-nya enggak, tapi blue color, bukan white. Black campaign. Mungkin ya ketika Obama jadi presiden, kan dia kulit hitam, ganti kali black campaign itu menjadi negatif campaign. Di kita kalau yang jelek juga kambing hitam, kambing hitam, nggak ada kambing putih, kambing hitam. Ilmu yang mencelakakan juga disebut dengan black magic. Semuanya untuk kita. Bahkan di kita juga gak mau orang itu memiliki kulit yang padahal di kita gak ada yang hitam, sehingga yang laku itu obat pemutih itu semua. Biasanya perempuan tuh mau yang obat pemutih. Amerika hitam semua. Bilal ini kulit hitam. Dia adalah hamba sahaya, manusia tidak merdeka. Dikuasai oleh tuannya, Umayyah. Karena dia budak, yang mungkin dirantai dia, tidak bebas bergerak. Bilal itu. Bahkan dia mungkin juga tidak boleh ya mengatakan sesuatu tanpa izin tuannya. Bilal itu. Dan manusia itu ketika dia tidak memiliki kebebasan untuk berbicara, sebetulnya dia 50%-nya itu bukan manusia. Sehingga merujuk kembali ketika Amerika merdeka pada tahun 1776, salah satu pilar dari kebebasan yang mereka nyatakan itu adalah freedom of speech. Bilang tidak boleh bicara. Semua tidak boleh, tidak merdeka. Apa yang terjadi? Ketika manusia itu kehilangan kemerdekaannya, kebebasannya, tidak diketahui ini potensinya apa pada manusia ini. Jadi Bilal itu seperti seonggok daging mayat yang hidup saja. Datanglah Islam, kemudian dia ditebus, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal itu dia masuk Islam. Apa yang dia terima ketika badan pangkuan Islam itu bilang, kalau ketika di zaman Umayyah, boleh dia duduk setara. Kalau makan, gak bisa dia bareng-bareng saja. Mungkin disodori aja kayak binatang. Tapi begitu dia di pangkuan Islam, dia boleh duduk sejajar dengan siapapun. Dia boleh duduk samping Rasulullah SAW.
Apa yang kemudian terjadi? Tidak perlu waktu lama. Ternyata Bilal itu memiliki suara yang bagus, sehingga diminta Rasulullah untuk jadi muadzin. Kenapa? Ketika dia berada di penguasaan Umayyah itu tidak diketahui dia punya suara yang bagus, karena dia bukan manusia merdeka. Dan sekarang terbukti kalau bangsa-bangsa yang rakyatnya itu dia tidak memiliki kemerdekaan berbicara, kemerdekaan untuk bergerak, itu potensi rakyatnya gak akan diketahui, semuanya serba takut. Manusia yang dipenuhi oleh ketakutan. Bahkan kalau anak kita itu dipenuhi oleh ketakutan, dia bicara bukan gagap. Nah, Bilal juga demikian. Tapi kenapa begitu dia berada di pangkuan Islam, semua potensinya muncul ya. Suaranya bagus, ternyata juga dia memiliki keterampilan perang yang bagus pula. Makanya Bilal menjadi orang yang sangat terhormat dan dihormati. Itulah di dalam Islam, merdeka, dimerdekakan. Begitu juga ada hamba sahaya ya, yang dimerdekakan oleh Rasul, namanya Zaid bin Haritha. Saking Rasulullah itu mencintai pada sosok ini, dan bahkan sekaligus juga untuk menghapus perbudakan, dan dia ingin merdeka betul, maka Rasulullah pernah itu ingin menyebut Zaid itu sebagai Zaid bin Muhammad. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kamu memisahkan itu nasabnya dari orang tua. Nah, kemudian untuk betul-betul menghapus stigma terhadap perbudakan ini, Rasulullah melamarkan untuk Zaid itu seorang perempuan dari bangsawan. Kalau tidak salah namanya Zainab binti Jahsy. Ya karena dilamar oleh Rasul mau tuh Zainab. Tapi pesannya adalah pada waktu ini sangat kontroversial sekali, bekas budak menikahi perempuan bangsawan. Zaid bin Haritha. Itulah proses yang mentahrir kemerdekaan, dan manusianya menjadi merdeka. Intinya adalah kesetaraan sebagai manusia. Nah, makanya ingin saya tegaskan kembali, para ulama kemudian memaknai kemerdekaan ini adalah pengejawantahan dari tauhid. Tauhid kalimahnya itu kan la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas untuk kita menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya kalau kita ingin menghambakan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu musyrik hukumnya, tidak boleh. Makanya kata para ulama, tauhid itu tidak lain adalah proses memerdekakan diri. Para ulama menyebut tahrirun nas adalah pembebasan manusia, pemerdekaan manusia min ibadatil ibad ila ibadatillah, dari menghambakan diri kepada sesama menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menarik. Cut Nyadim ditanya dulu, kenapa Anda berperang? Kata Cut Nyadim, kami memerangi orang kafir. Bukan kafir, orangnya orang Aceh kan yang betul kafir, bukan? Kafir itu intinya kan dia musyrik yang menolak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjadi penghambaan sesama manusia. Makanya Bung Karno itu berpuluh-puluh kali dalam setiap kesempatan, nanti di alam kemerdekaan lagi itu tidak boleh orang Indonesia itu menjadi bangsa kuli, beliau berkata. Bangsa kuli, gak boleh. Makanya kalau ada Bung Karno sekarang, pasti beliau marah dan tidak akan ada itu pengiriman tenaga kerja wanita itu yang kuli. Kenapa? Karena Bung Karno memahami betul, merasakan betul. Dulu kita ini disegmentasi secara sosial oleh kolonial itu, menjadi manusia kelas 3. Kita ini disebutnya bangsa pribumi. Tuh.
inlanders, tidak merdeka. Sehingga sekolah pun orang Jawa menyebut koloro, sekolah koloro itu angka 2 ya. Kita sekolah rakyat. Kalaupun ada sekolah raja di situ, itu anak-anak bupati, anak-anak menak aja, mayoritasnya, dan itu inlanders. Makanya ketika Bung Karno lulus dari PHS itu, dari ITB sekarang, mungkin sekitar 10-an orang pribumi yang ketika itu insinyur. Kita lihat sekarang tampilannya tuh di Bandung aja, sisa-sisa itu yang status sosial yang paling tinggi bangsa kolonial di kawasan Bandung Utara. Justru makanya ditata rapih itu wilayah. Jalan Dago dulu, sekarang Jalan Sudirman, rapi, tertata, rumahnya itu layak, bahkan lebih daripada layak, gede-gede. Ya, halaman belakangnya nyaman, selalu ada kamar untuk pembantu, orang berani buat berdinding. Cek tuh rumah-rumah yang ada bos. Belakangnya situ ada jalan Imam Bonjol dan jalan Teguh Angkasa, jalan Cipaganti, jalan Setiabudi. Gak ada masjid dulu di situ, kawasan utara. Gak ada masjid di kawasan utara. Konon katanya baru ada masjid yang sekarang namanya Kaum Cipaganti, karena ada guru besar arsitek, profesornya Bung Karno, Profesor Sirman Khundak di desa arsitek, dan kemudian masuk Islam. Ya, karena dia orang Islam dari kalangan Belanda, Eropa, diizinkan dia. Jadi dia akan arsitek yang Kaum Cipaganti sekarang di Bandung Utara. Yang ada kan untuk peribadahan mereka, gereja Beto yang sekarang diberi kemerdekaan, dulu namanya Jalan Gereja itu. Kemudian katedral yang Jalan Merdeka itu gak ada di Bandung Utara. Fasilitas lengkap, perguruan tinggi pertama tahun 20 didirikan Teknik Silver School di situ. Sekolah-sekolah menengah. Ya. Ada sekarang Aloysius, Santa Angela, Santa Ursula, semuanya. Villanya yang terkenal Villa Isola, yang sekarang jadi kampus UPI. Kolam renang juga ada di situ, yang terkenal. Yang kesini ya sentrum ya, kita semakin sentrum jam plus. Konon dulu di situ ada pengumuman verboden for modern and inlanders, anjing dan pribumi tidak boleh masuk, dilarang masuk. Itu kelas 1. Kelas 2 nya mana? Kaum pedagang. Kalau kelas 1 kolonial gak mau merdeka, karena kalau merdeka mereka tidak jadi lagi itu, bukan salah. Gak mau merdeka, Bandung Utara tuh gak mau merdeka. Kolonial, Eropa dan kawan-kawan. Yang kedua, golongan pedagang. Nah itu di kawasannya perbatasan tuh, ya, yang sekarang Jalan Asia Afrika. Siapa tuh yang kelompok pedagang? Cina, Arab, India. Kawasan pecinan ya, Cina. Arabnya lihat sisanya, Jalan Al-Qateri, Jalan Tamim, bahkan ada dipakai juga nama saya, Jalan Dulatif, nggak minta izin sama saya. Jalan Al-Qateri, India kan tekstil. Itu perbatasan. Jadi kota Bandung sampai Simpang 5. Jadi ke Cicahem sana itu Bandung Gingcat sekarang itu Little Bandung. Karena dulu Bandung itu didesain hanya untuk 500.000 penduduk, nyaman.
dan memang dipersiapkan juga katanya untuk ibu kota, sehingga beberapa kantor kementerian sudah di Bandung, seperti ada Departemen Van Orloh untuk Kementerian Pertahanan yang sekarang jadi apa tuh, yang Sudam apa gitu ya, yang orang dulu menyebutnya Gedong Sabau yang depan SMA 3 karena luasnya. Kemudian ada Kementerian Pekerjaan Umum yang sekarang jadi Gedung Sate. Kemudian PTT yang sekarang Pos Telegraf. Spur yang kereta api terus nah perbatasannya itu sebut dengan kelompok timur asing pedagang. Nah kaum pedagang ini gak ada urusan apakah Indonesia mau merdeka atau tak, itu gak ada urusan, yang penting kami dagang kan gitu pedagang sampai sekarang juga. Jadi pedagang tuh gak bisa dia kalau ada calon nih tiga nih pilpres dukung nih, gak bisa, harus dukung ketiga-tiganya. Nah, karena kalau dukung salah satu nanti kalau pas didukungnya kalah habis tuh darahnya. Nah timur asing itu gak ada urusan, gak usah dengan kemerdekaan. Nah ini yang ketiga, yang mereka ingin melakukan proses tahrir pembebasan mereka, karena kita sudah tidak dimanusiakan, disebutnya juga inlanders, disamakan dengan anjing tuh di situ, verboden, verhoden, and inlanders. Itu di mana wilayahnya di Bandung? Di Bandung Selatan. Masuk sini. Ini kita ini. Dulu belum ada manusia sini. Dulu ada masjid terkenal tuh Dayakolot tuh, ya yang di sekarang di Kordon ya. So, itu tuh Mas. Mana ada infrastruktur di Bandung Selatan? Ada rumah tertata dengan baik di situ? Tidak ada. Di Bandung Selatan. Ada di situ sekolah, perkantoran segala macam? Tidak ada. Di Bandung Selatan itu. Kolam renang nggak ada. Kata orang Belanda, Bumi Putra, yuk berenangnya di Citarum aja. Nggak ada di Bandung Selatan. Makanya yang ingin merdeka itu orang-orang Bandung Selatan, sehingga pahlawannya pun di Bandung itu dari Bandung Selatan semua. Bandung Utara mah kolonial, wah ini di Bandung, ini mah sawahan yang belum ada. Itulah makanya Bung Karno juga coba ketika beliau itu terinspirasi, beliau terkenal tuh Marhainism. Ketika mahasiswanya dia jalan-jalan pakai sepeda kemana? Ke kawasan sekarang itu Bojong Soang. Bojong Soang itu kan simbol Kamseupai, Bojong Soang. Kan Bojong Soang, Cibaduyut ya dulu. Jadi kalau ada orang berpakaian itu tidak nyeti gitu, wah ini dasar orang Bojong Soang atau Cibaduyut gitu. Nah, sekarang kan Bojong Soang ada perumahan yang bentuk pada mall. Jalan-jalan ke situ bukan loh, ke kawasan Cipagalo dari sana. Konon katanya dia bertemulah dengan seorang petani namanya Marhain ya. Ditanya oleh Bung Karno, apa pekerjaannya petani? Apakah ini tanah miliknya? Bukan, kata dia. Maka dari dialog itu dia akan menggambarkan manusia Indonesia itu dia menggarap tanah bukan tanahnya. Ya. Hanya sebagai kuli itu. Karena Marhain itu menginspirasi dia, ya. Dia Marhainism dan dia ingin jual bahkan ke dunia itu. Intinya adalah untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia, eksploitasi terlompang Bung Karno itu. Ya. Jadi inspirasinya dari Bandung itu, Bung Karno itu kemudian dia solidkan itu idenya itu ketika di ND itu. Dan ketika di ND dia kan membawa istrinya orang Bandung juga, Ibu Inggit, dan dia asli kelahiran dari Banjaran itu apa namanya Kamasan, ada daerah Kamasan di situ. Itu aslinya Bu Inggit. Nah, namanya sebetulnya Garnasi, tapi dipanggil Ibu Inggit itu karena dia cantik. Jadi laki-laki itu kalau dilirik oleh Bu Inggit serasa diberi uang saringgit.
itunya. Jadi namanya garnasi. Jadi dia kan kemang desa kalau disebut. Jadi laki-laki terus kalau dilirik sama boy gitu, aduh serasa diberi uang saringgit, bukan besar saringgit juga rupiah setengah, maka terkenal jadi siringgit gitu. Ini garnasi. Dan terbukti Bung Karno aja lepok-lepok dan sebagainya. Itulah pesan kemerdekaan itu. Di dalam bahasa Al-Quran itu ada tahrir, kuliah. Artinya kalau saya singkatkan, DKI tidak memanusiakan manusia. Karena mengatakan tidak boleh kita menjadi bangsa kuli, tidak boleh ada kemiskinan, dan Bung Karno mengatakan nanti di Indonesia merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan. Tapi lagi-lagi kalau beliau masih hidup, kayaknya marah juga dengan apa yang terjadi sekarang. Ada yang penghasilannya masih satu hari mungkin $1 saja. Kita ini belum merdeka. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin memberikan refleksi sedikit salah satu elemen atau dimensi dari makna kemerdekaan di dalam Al-Quran itu tidak lain adalah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kita membebaskan dari penghambaan terhadap sesama menjadi hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha. Kalau manusia itu tidak maha, kita setara. Manusia merdeka adalah manusia yang saling memberikan respek, hormat kepada sesama manusia karena kita setara. Tidak boleh lagi di alam kemerdekaan ini ada orang yang takut dengan orang karena jabatannya, yang takut dengan manusia karena hartanya atau status sosial yang lainnya. Kita adalah manusia merdeka. Yang harus ditekankannya adalah saling respect, mutual respect, saling memberikan hormat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di alam kemerdekaan yang sudah usia 79 tahun ini ya, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, dan semoga kemerdekaan itu betul-betul ya menjadikan jembatan emas kata Tuhan untuk kita menuju manusia Indonesia yang merdeka, yang seutuhnya, yang penuh kehormatan, yang dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain, dan juga penuh potensi kemanusiaan yang bisa kita wujudkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.